Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Triyuniar. Di sini saya berasal dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlang Buana Bandung. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi, yaitu Microsoft Mathematics. Nah, jadi apa sih Microsoft Mathematics ini? Microsoft Mathematics adalah perangkat lunak sejenis kalkulator, namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan memiliki kemampuan untuk menjabarkan secara detail, langkah demi langkah, penyelesaian suatu persoalan dalam disiplin ilmu pasti. Tidak hanya matematika, namun untuk ilmu fisika dan kimia juga. Nah, Microsoft Mathematics ini dapat mengerjakan berbagai fungsi matematika, seperti melakukan perhitungan matematika standar seperti akar dan logaritma, menyelesaikan operasi persamaan dan juga pertidaksamaan, menyelesaikan aturan segitiga, melakukan konversi dari suatu satuan ke bentuk satuan lain, melakukan perhitungan trigonometri seperti sinus atau kosinus, lalu operasi matriks dan vektor, statistika dasar, operasi kompleks, lalu ada menggambar grafik 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam diagram kartesius, lalu ada operasi turunan, integral dan limit, dan yang terakhir menyelesaikan rumus-rumus dan persamaan umum. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa unduh nih di web. Nah, di sini saya sudah simpan linknya. Nah, nanti akan langsung dibawa ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung diunduh aja. Di sini klik yang ini, klik hijau. Lalu nanti filenya akan terunduh dan masuk ke dokumentasi. Dokumen. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bentuknya itu aplikasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung diinstal aja dan nanti aplikasinya berbentuk seperti ini. Nah, di sini itu bisa ganti-ganti skin gitu loh teman-teman. Nah, tuh handphonenya jadi berubah gitu. Nah, selain itu si temanya juga bisa ganti. Nah, kayak ini jadi black misalnya. Wah, jadi black kan. Di sini juga jadi silver. Ya. Nah, kita bisa juga nih ilangin si kalkulatornya dan munculin lagi. Gitu. Nah, untuk hitungannya seperti yang udah saya katakan tadi di awal, kalau ini bisa ngitung kalkulus, statistika, trigonometri, ada sin cos tan, ada aljabar linear, lalu ada hitung-hitungan kayak biasa gitu. Nih ada pangkat kuadrat, x, y, z, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mencoba aplikasinya, biarkan saya memaparkan materi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke materinya. Oke, kita langsung ke part 1. Persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya itu 2. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Nah, kita coba ya. Kalau A ini kita ganti sama 0. Jadi 0 X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini itu bakal hilang nih, karena dikalikan dengan 0. Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwa BX ini mempunyai pangkat 1. Nah, sedangkan persamaan kuadrat memiliki pangkat tertingginya itu 2. Jadi ini bukan persamaan kuadrat jadinya kalau si A-nya ini jadi 0. Nah, di sini ada keterangan kalau A adalah angka di depan X kuadrat. Yang ini. B adalah angka di depan variabel X. Nih, variabel X, jadi B-nya di sini. Dan C adalah angka yang tidak memiliki variabel. Nah, si C ini juga mempunyai nama lain, yaitu konstanta.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mencoba contoh latihan ya, contoh soal. Nah, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nih, kita lihat contoh satu nih. Ini ada x kuadrat ditambah 6x dikurangi 21 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita langsung aja cek pangkatnya, pangkat tertingginya nih kita cek. Oh, 2 nih. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, coba kita cek ABC-nya ya. A, B, dan C-nya. Kita cek ABC-nya nih. A-nya itu nggak ada angkanya di sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di depan depan variabel x kuadrat ini ada angka 1. Jadi itu artinya 1 dikali x kuadrat. Seperti itu. Jadi A ini yaitu 1 ya. Nah, untuk B ini katanya kan tadi di keterangannya angka di depan variabel x. Nah, berarti 6. Nah, untuk C itu angka yang tidak memiliki variabel. Nah, untuk di persamaan ini sendiri, yang ini berarti ya 21. Tapi teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus cek nih negatif positifnya nih. Kalau untuk nilai positif mungkin nggak akan ada di sini ya, maksudnya nggak akan ditambah ke sini. Tapi untuk negatif kita harus bawa. Jadi negatif 21. Oke. Jelas ya teman-teman. Nah, kita langsung ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita punya soal katanya 24y dikurangi 28y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita langsung aja cek si pangkat tertingginya. Oh, ini 2, berarti ini persamaan kuadrat. Benar. Nah, tapi ini variabelnya bukan x. Ya, sebenarnya teman-teman perlu diketahui juga kalau si variabel di persamaan kuadrat ini tidak harus huruf x. Bisa juga A, B, C, bahkan sampai Z juga bisa. Nah, tapi kebetulan kita dapatnya ini variabel y. Jadi ya y. Kita cari ABC-nya ya. Nah, untuk A-nya itu kan angka di depan variabel x kuadrat ya, yang punya pangkat tertinggi. Nah, jadi 28 ya, 28. Maaf, 28. Nah, teman-teman cek juga nih ininya. Negatif kan, jadi negatif 28. Nah, untuk B-nya B-nya itu variabel angka yang di depan variabel y, berarti di sini berarti 24. Nah, kalau untuk C-nya karena nggak ada, kita bisa tulis di sininya 0. Oke, jadi ini udah ketemu ya ABC-nya, dan ini merupakan persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ini nih. 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Kita cek pangkat tertingginya. Nah, ini pangkat tertingginya 3 nih. Wah, berarti bukan. Karena persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Walaupun ini ada 2, tapi pangkat tertingginya ada yang lebih tinggi gitu. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kita lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Nah, ini ada k kuadrat dikurangi 9. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Kita cek juga nih. Pangkat tertingginya yaitu 2. Oh, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Ini benar berarti persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat nih, bentuknya belum sama kayak bentuk umum. Nah, kita ubah. Caranya kita pindah ruaskan. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bukan pindah ruas sebenarnya. Jadi kita ingin membuat si 9 ini menjadi 0. Gimana caranya? Dengan cara mengurangi kedua ruasnya. Nah, ruas sebelah kanan kita kurangi 9, yang ruas kiri juga kita kurangin 9. Nah, jadi hasilnya itu k kuadrat dikurangi 9 sama dengan, di sini kita lihat 9 dikurangi 9 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, udah seperti bentuk umum kan jadinya. Oke. Nah, lalu kita cari ABC-nya nih di sini biar lebih paham. Kita cari ABC-nya. A, B, C. Nah, A-nya itu berarti 1.
1 ya. Nah, B-nya nggak ada nih angka di depan variabel K. Wah, berarti 0 aja, kita isi 0. Nah, untuk yang C negatif 9. Udah kan, udah ketemu jadinya. Jadi K kuadrat sama dengan 9 ini merupakan persamaan kuadrat. Tapi kita harus cari dulu nih bentuk umumnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada soal, katanya ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Wah, ini agak susah nih. Nah, tenang teman-teman, sebenarnya itu mudah banget. Nah, saking mudahnya kita coba ya. Nah, jadi kita kalikan angka 2 ini ke dalam apa ini namanya? Ke dalam tanda kurung. Nah, jadi 2 dikali ini, 2 dikali x kuadrat, dikali x kuadrat, lalu 2 dikalikan 5 gitu. Nah, sama kayak yang ini, kita kalikan ke dalam tanda kurung gitu. Kita hitung aja ya. 2 dikali x kuadrat berarti 2x kuadrat. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita lihat tandanya di sini. Berarti ditambah 10 sama dengan x. X dikali x sama dengan x kuadrat. Lalu x dikali 7 sama dengan 7x, ya kan? Nah, teman-teman lihat juga ininya. Nah, berarti tandanya negatif 7x gitu. Sampai sini paham cara mengalikannya? Oke. Lalu kita pindahkan ruas kanan ke ruas kanan ya, ke ruas kiri dengan menjadikan si ruas yang kiri ini menjadi 0. Nah, caranya itu hasilnya itu jadinya 2x kuadrat ditambah 10. X-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadinya negatif x kuadrat. Lalu si min 7x ini pindah ruas kan juga ke sebelah kiri jadinya positif 7x sama dengan 0. Nah, jadi 0 kan, karena di sini udah nggak ada lagi angka apapun, jadi 0. Oke, udah ini kita grupin dulu deh biar lebih mudah menghitungnya. Jadi 2x kuadrat nih kita satuin ke sini dikurangi x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan jadinya x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya udah kayak bentuk umum nih. Jadi kita bisa cari ABC-nya. A-nya kita cari di sini 1 ya, berarti B-nya 7. Betul, dan C-nya itu 10. Ya, betul, karena nggak ada variabel lagi. Oke, jadi kita udah nemu nih, ini bentuk persamaan kuadratnya ini dan ini ABC-nya ini. Kita ke part 2 ya sekarang. Part 2. Nah, akar persamaan kuadrat. Jadi apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai-nilai x yang membuat persamaannya menjadi 0. Contoh, temukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita kasih x aja dulu ya, negatif 4 dan x ini di sini negatif 1. Kita akan buktikan apakah ini sama dengan 0. Kita buktiin ya. Bukti ini gimana Kak? Dengan cara si x ini kita substitusikan ke persamaan kuadrat ini nih. Oke, jadi x nya kita ubah sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 4 kuadrat 3 dikali negatif 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kita hitung nih. Negatif 4 kuadrat itu hasilnya berapa? 16 ya. 16 ditambah 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12 dan dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, 16 dikurangi 12 sama dengan berapa? 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, berarti ini memenuhi ya. Jadi ini merupakan akarnya ini. Nah, kita coba cek yang ini, apakah ini akar dari persamaan ini. Kita cek ya, kita substitusikan lagi kayak
yang ini. Oke, 1 kuadrat berarti ditambah 3, berarti 3 dikalikan 1 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita hitung 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. Ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan 0. 1 ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0, berarti benar dong, ini juga merupakan akarnya. Nah, gimana sih cara kita menemukan akar-akar persamaan kuadrat ini? Nah, simak ini ya. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, kita akan menggunakan cara pemaktoran. Oke, nah ini soal yang barusan. Tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Yang pertama-tama itu kita harus cari dulu ABC-nya nih. A, B, C. Kita cari ini ABC-nya. A-nya itu berarti 1, B-nya itu 3, ini 3 karena belakangnya ada X, dan C-nya itu negatif 4. Nah, kita cari juga X dikali C, A dikali C maksudnya. Nah, A-nya itu 1, C-nya itu negatif 4, jadi A kali C-nya itu negatif 4. Oke, nah sekarang kita masukin nih ke sini, ke bentuk faktornya. Oke, A-nya itu 1, jadi A dikali 1 itu A dikali X itu maksudnya maaf, A dikali X itu sama dengan X ya, ditambah, kita buat dulu nih, berarti ini juga X ditambah, oke, karena per AA-nya itu 1, jadi nggak ngaruh, jadi sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk ngisi ininya gimana nih? Nah, kita mengira-ngira nih, jadi berapa dikali berapa yang hasilnya itu A kali C. A kali C nya kita udah dapat barusan negatif 4, kita isi di sini. Lalu berapa ditambah berapa yang hasilnya itu B. B nya itu 3. Nah, ini ya teman-teman, sekarang kita cari nih berapa ya kira-kira yang ditambahin hasilnya jadi 3, yang dikaliin jadinya negatif 4. 4 kali ya dikurang 1, 4 dikurangi 1 kan 3. Kalau 4 dikali negatif 1 sama dengan berapa? Negatif 4 ya. Jadi di sini juga benar, negatif 4. Ya, berarti kita masukin sini yang ininya. Kita masukin ke dalam bentuk faktornya. Jadi di sini 4. Di sini 4, di sininya negatif 1. Nah, sekarang kita ubah nih, jadi sama dengan 0. Jadi X ditambah 4 sama dengan 0, atau atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas ini angka 4 nya ke sebelah kiri agar X nya itu mempunyai nilai. Nah, jadi X sama dengan, pindah ruas, negatif 4, atau X sama dengan, ini satunya pindah ruasin ke sebelah kanan jadinya 1. Nah, jadi kita udah nemu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 4 dan juga 1. Nah, berarti ini terbukti ya. Berarti benar kan barusan itu yang ini. Nah, yang ini itu akar-akarnya itu negatif 4 dan 1 gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh berikutnya ya. Tentukan akar-akar dari x kuadrat dikurangi 5x sama dengan negatif 14. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ini ke dalam bentuk persamaan, bentuk umumnya, yaitu x kuadrat dikurangi 15x, karena ini 14 nya di sini kita pindah ruasin dulu, jadinya positif 14 sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, terus dari sini kita cari ABC-nya nih, A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jangan lupa A dikali C-nya berapa nih, kita cari juga biar sekalian. Nah, A-nya itu 1, B-nya itu berarti negatif 15,
Nah, C-nya ini 14. Nah, A kali C, A dikali C, A nya 1, C-nya 14, jadi 14. Nah, sekarang kita bentuk si faktornya. Kita masukin nih, X ditambah titik-titik. Nah, sama kayak barusan, karena A nya 1, jadi nggak berpengaruh, dengan 0 aja. Oke, kita kira-kira nih sekarang, X berapa dikali berapa yang hasilnya A kali C. A kali C nya kita udah nemu barusan 14, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya itu B. B nya itu negatif 15 kan. Nah, tinggal kira-kira aja nih, berapa ya kira-kira. Negatif 14 mungkin ditambah negatif 1, bener kan? Negatif 14 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 15. Nah, untuk kita coba cari di X nya ini, berarti negatif 14 dikali negatif 1. Negatif dikali negatif jadinya positif. 14 dikali 1 sama dengan 14. Oh, berarti ini memenuhi. Oke, jadi kita simpan ini di sini. Itu negatif 14. Ininya negatif 1. Oke. Nah, kita udah nemu nih akar-akarnya. X ditambah, maaf ya, salah. Nah, X dikurangi 14 karena ininya negatif 14 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita cek nih di sini. Kita pindah ruasin ininya jadi X sama dengan 14 atau X sama dengan 1. Nah, jadi kita di sini punya himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dan 14. Sampai sini masih ada yang kebingungan nggak? Kalau masih ada yang kebingungan, kita coba deh contoh soal lagi, sekali lagi. Nah, ini tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita tentuin dulu ABC-nya. A-nya itu berapa di sini? Nah, ini ada angkanya nih, 2. Jadi A-nya 2, B-nya itu 7, dan C-nya itu 3. Benar ya? Nah, terus kita masukin ke sini. Kita masukin bentuk persamaannya. Oh ya, A kali C ini berapa nih? A kali C 2 dikali 3, karena A kali C ya, jadinya 6. Oke. Nah, kita masukin nih bentuk faktornya. A nya itu 2 kan, jadi 2x ditambah, kita masukin dulu ya, 2x ditambah dibagi 2 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0 nya ya. Nah, sekarang kita buat misi ini pakai catatan ini lagi. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya itu A kali C. A kali C itu 6. Dan berapa ditambah berapa yang hasilnya itu 7, karena B nya itu 7. Nah, berapa nih kira-kira? 1 ya, 1 sama 6. 1 ditambah 6 7. Coba kalau 1 dikali 6 sebenarnya 6. Wah, bisa nih, berarti di sininya 1, di sininya 6. Nah, ini kita sederhana, ini kita bagi 2, kita coret ya. Kita coret, jadinya ini 2x dibagi 2 jadinya x, ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita punya akar-akarnya. Yang pertama ada 2x tambah 1 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita ubah nih agar si x nya punya nilai. Nah, ini 1 kita pindah ruasin dulu, jadinya 2x sama dengan negatif 1. Nah, ini masih ada 2 nya nih, jadi kita semuanya kita bagi 2 ya. Kita bagi rata, ruas kanan sama ruas kirinya kita bagi 2. Jadi x, karena 2x dibagi 2 sama dengan x, sama dengan negatif 1 dibagi 2. Jadi negatif 1/2. Nah, ini akar-akarnya. Atau x ditambah 3 sama dengan 0 nih. Kita ubah, kita pindahin si 3 nya ini, pindah ruas ke sebelah kiri, jadi x sama dengan negatif 3. Nah, ini jadi akar-akarnya. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1/2, negatif 3. Oke, paham kan sampai sini? Kita ke contoh soal berikut ini, masih ada contohnya. Tentukan akar-akar dari
X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kita juga harus cari ABC-nya dulu. A-nya itu 1, berarti B-nya karena nggak ada jadi 0. Ini yang C-nya negatif 9. Ini itu bentuknya sama kayak yang barusan ya, yang kuadrat dikurang 9, ya kan? Tapi ini variabelnya ganti jadi X. Kita cari A kali C-nya juga sama dengan A-nya itu 1, C-nya itu negatif 9, jadi A kali C sama dengan negatif 9. Oke, kita buat nih bentuk persamaannya. Nah, karena A-nya sama dengan 1, jadi tidak berpengaruh ya. Nah, kita pakai catatannya juga. Berapa dikali berapa, yang hasilnya itu A kali C sama dengan negatif 9. Dan berapa ditambah berapa sama dengan B. B-nya itu 0. Nah, kira-kira berapa nih, teman? Mungkin 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 kan sama dengan 0 ya. Berarti kita coba cek sebelah sini. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Oh, bisa nih masuk. Berarti di sini 3, di sini negatif 9. 3 maksudnya negatif 3. Nah, kita tinggal ubah nih. X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita ubah. Kita pindahkan ruasnya nih. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3 dan 3. Oke, paham ya sampai sini? Nah, lalu selanjutnya kita ke part 3. Oke. Katanya di sini menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABCD. Kalau barusan kita menentukan akar persamaan kuadratnya itu dengan cara memfaktorkan, sekarang dengan rumus ABC. Contoh, temukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soalnya, nah, rumus ABC ini sebenarnya teman-teman bisa pakai buat persamaan manapun. Jadi kita bisa pakai ini aja. Jadi kalau teman-teman misalnya males nih kita harus memfaktorkan, nah, gak apa, pakai rumus ABCD aja. Oke, kita sekarang coba ya masukin, kita mencari akar-akar menggunakan ini rumus ABC. Kita tentuin dulu ABC-nya. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya itu 5, C-nya itu 1. C itu sama dengan 1. Oke, udah dapet nih. Sekarang kita masukin rumusnya. X 1,2 sama dengan min B. B-nya itu 5, berarti negatif 5 tambah kurang akar dari B kuadrat, berarti 5 kuadrat, dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikalikan C-nya 1 per 2A. 2 dikali A-nya 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan negatif 5 per akar 5 itu 5 kuadrat itu berapa? 25 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1, jadi 94 ya, per 2 dikali 1, 2, sama dengan, kita kurangi nih si akarnya, jadi negatif 5 tambah kurang akar 21 per 2. Oke ya. Nah, udah deh, ini bentuk paling sederhananya nih. Nah, sekarang kita tentuin X1 nya berapa dan X2 nya berapa ya. Ini X1 nya itu negatif 5, berarti kita tulis ini negatif 5 ditambah akar 21 per 2. Nah, karena ini kan di sininya bisa jadi 2, jadi ada yang plus ada yang minus. Nah, terus X2 nya berarti negatif 5 dikurang akar 21 per
2. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5 ditambah akar 2 per 2, negatif 5 dikurangi akar 21, ini per 21 ya, maaf, per 2 gitu. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat lagi nih contoh soal berikutnya. Kita punya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita cek nih ABC nya, kita cek dulu. Nah, kita cek A-nya itu 1 ya, berarti B-nya itu 4, C-nya itu 4. Nah, kita tulis nih, kita masukin si rumusnya. X1,2 sama dengan min B, B-nya itu 4, berarti min 4, tambah kurang akar ininya B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 4A, A-nya itu 1, kali C, C-nya itu 4. Oke. Nah, ya. Per 2A, A-nya itu 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan negatif 4 tambah kurang akar 4 kuadrat itu berapa? 16 dikurangi 4 dikali 1, 4. 4 dikali 4, 16 per 2, karena 2 dikali 1 sama dengan ini itu 16 sama dengan negatif 4, maaf ya, negatif 4. Nah, ini karena 16 dikurangi 16 sama dengan 0 dan akar 0 itu 0, jadi kita langsung aja per 2. Nah, hasilnya itu berarti negatif 2. Nah, jadi ini untuk X1 nya sama dengan negatif 2, X2 nya juga sama dengan negatif 2, sama ya, sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nih ABC nya. ABC nya A nya itu 2, B nya itu 7, C nya itu 3. Nah, kita lalu masukin bentuk rumusnya ya. 1,2 sama dengan min B. Min B berarti min 7, B nya itu 7, tambah kurang B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurang 4, ini kurang 4, sini 4, dikali A, A nya itu 2, dan dikaliin C, C nya itu 3, per 2 dikali A nya itu 2, berarti A dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 maksudnya sama dengan min 7 tambah kurang akar 7 kuadrat berarti 49 dikurangi 4 dikali 2, 8, 8 dikali 3, 24, jadi dikurangi 24 per 4 karena 2 dikali 2 sama dengan negatif 7 tambah kurang 49 dikurangi 24, 25 ya, per 4. Nah, sama dengan ini akar 25 itu kan 5 ya, jadi kita tulis lagi negatif 7 ditambah kurang 5 karena akar 25 itu 5 per 4. Nah, udah kita punya nih X1 X2 nya. X1 nya itu negatif 7 ditambah 5 per 4. Nah, untuk X2 nya berarti negatif 7 dikurang 5 per 4 nih ya. Kita hitung X1 nya negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2 per 4. Nah, untuk yang X2 nya sama dengan juga nih, sama dengan berarti negatif 1 per 2, benar ya, sederhanain lagi nih. Terus yang X2 nya negatif 7 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 12 per 4. 12 dibagi 4 3 ya, jangan lupa ada angka negatifnya, jadi negatif 3. Oke. Ya, jadi akar yang pertamanya itu 1 per 2, negatif 1 per 2, dan akar yang keduanya itu negatif 3. Oke, ini ada satu contoh soal lagi nih. X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita cari A nya berapa? A nya 1, B nya berapa? 1 juga, dan C nya itu 1 juga. Kita tinggal masukin ke sini nih, kita masukin ke sini. Oke. Jadi
X1 nya itu X1,2 sama dengan min B. Min B nya itu B nya itu 1 ya, jadi 1 tambah kurang akar B kuadrat 1 kuadrat berarti dikurangi 4 dikali A nya itu 1, C nya itu 1 per 2 A nya itu 1 dikali 1 berarti sama dengan negatif 1 lebih 1 dikurang 4 dikali 1 4 dikali 1 4, jadi dikurangi 4 per 2 sama dengan negatif 1 ditambah kurang negatif 3 berarti sama dengan 2. Nah sebenarnya akar negatif itu nggak ada, jadi kita nggak usah lanjutin lagi karena ini merupakan tidak real ya, ini tidak real, tidak nyata. Nah untuk menghindari seperti ini, karena kita udah capek-capek ya ngitung dari awal, kita nyari ABC nya gitu ya. Nah teman-teman bisa cek dulu ininya, cek dulu di sininya. Nah ini itu namanya diskriminan gitu, cek dulu diskriminannya gitu ya. Nah diskriminan ini mempunyai syarat teman-teman. Katanya jika nilai D lebih besar dari 0 maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Jika nilai D sama dengan 0 maka akar-akarnya ada 2 tapi sama. Nah jika nilai D kurang dari 0 maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real. Nah ya, jadi diskriminan ini disimbolkan dengan huruf D ya. Ini diskriminan itu ininya. Oke. Nah untuk lebih pahamnya lagi kita langsung ke contoh soal aja. Ini soal-soal yang barusan ya, yang sudah kita bahas sebenarnya. Nah di sini itu katanya kan tadi X-nya sama dengan berapa? 2 ya? 2 ya? Negatif 2. Negatif 2. Nah ini itu X-nya itu ada 2, yang satu negatif 1 per 2, yang satunya lagi negatif 3. Nah kalau ini katanya tidak real. Nah kita bukti ini diskriminannya. Kita cari ABC nya dulu. A nya itu 1, B nya itu 4, C nya itu 4 ya. Nah kita cari diskriminannya maksudnya sama dengan B kuadrat min 4A dikali C. 4 dikali A dikali C sama dengan B nya berapa? 4 kuadrat berarti dikurangi 4, A nya itu 1, C nya itu 4. Nah 4 kuadrat 16 dikurangi 4 dikali 1 4, 4 dikali 4 16 sama dengan 0. Nah sedangkan tadi itu syaratnya katanya jika D sama dengan 0 maka akar-akarnya ada 2. Ada 2. Ini ada 2 tapi sama. Nah barusan juga kita buktikan gitu ya, sama. Jadi si akarnya ini ada 2. Ada 2 nih, ada 2. Jadi ini terbukti ya kalau sama dengan 0. Nah coba nih ini D, kita cari ABC-nya dulu ya. A nya itu berarti 2, B nya itu berarti 7, dan C nya itu berarti 3. Nah diskriminannya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C sama dengan B nya itu berapa? 7 kuadrat berarti dikurangi 4 dikali A nya hanya 2, C nya 3 sama dengan 7 kuadrat berarti 49 dikurangi 4 dikali 2, 4 dikali 2 8, 8 dikali 3 dengan 24 sama dengan 25. Nah ini diskriminannya 25. Nah kita cek lagi nih, katanya di sini jika nilainya D lebih dari 0 maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Ada 2 dan berbeda. Nih kita cek lagi. Nih iya kan, di sini berbeda kan. Ini X1-nya, ini X2-nya. Gitu. Nah, ini sekarang contoh soal yang barusan. A-nya sama dengan 1,
B-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 1. Kita cari nih diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikali C sama dengan B-nya itu 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan C-nya 1 sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Nah, sesuai yang barusan ya, diskriminan itu apa? Nah, jika nilainya kurang dari 0, jadi yang nilainya itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, itu kan kurang dari 0 ya, maka akar-akarnya imajiner, tidak ada yang real. Jadi udah deh, imajiner gitu ya. Oke, paham kan? Nah, kita punya soal nih, menyelesaikan masalah terkait persamaan kuadrat. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah tersebut 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Oke. Nah, diketahui bahwa luasnya itu 4.320 meter persegi ya. Jadi 4.320. Nah, untuk panjangnya itu katanya 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berarti 12 ditambah lebarnya. Oke ya. Kita hitung nih. Rumus luas persegi panjang itu kan L sama dengan P kali L ya. Bener kan? Nah, kita masukin nih. Ini semuanya kita masukin, jadi 4.320 sama dengan P-nya itu 12 ditambah L dikalikan dengan L. Nah, kita kalikan dulu nih. Si L-nya ini ke dalam kurung. Jadi 4.320 ini sama dengan L dikali 12 L. L dikali L sama dengan L kuadrat. Ini tandanya positif. Jadi di sininya positif L kuadrat. Oke, kita pindah ini. Kita pindah ruasin dulu biar kayak bentuk umum. Jadi L kuadrat ditambah 12L. Nah, ini karena ini pindah ruas jadinya negatif 4.320 sama dengan 0. Ya. Paham kan sampai sini? Nah, kita udah punya nih ABC-nya. Kita cari ABC-nya. A-nya 1, B-nya itu 12 dan C-nya ini 4.320. Tapi ingat ada ininya. Jadi negatif 4.320. Oke ya. Nah, sekarang kita mau cari berapa nih L-nya? Nama panjangnya kan. Nah, kita ini nih, kita faktorkan. Di sininya. Karena A-nya 1, jadi kita nulis gini ya. Nah, kita tinggal cari nih. Yang berapa dikali berapa sama dengan A kali C. A kali C, A dikali C. A-nya 1, C-nya negatif 4.320. Berarti negatif 4.320. Nah, berapa ditambah berapa yang hasilnya itu B-nya itu 12. Nah, berapa nih kira-kira? Nah, jadi setelah saya hitung ya, ininya itu 72 dikurangi 60. 72 dikurangi 60 sama dengan 12, benar ya? Nah, 72 dikali negatif 60. Coba deh teman-teman hitung apakah hasilnya segini. Ya, coba hitung ya. Nah, kita masukin nih nanti ini ke sini. Kita masukin ke sini. Jadi 72 ininya negatif 60. Sama dengan 0, jangan lupa. Oke. Kita tinggal cari nih. Kita cari X tambah 72 sama dengan 0 atau X dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruasin. X sama dengan negatif 72 atau X sama dengan 60. Gitu ya. Nah, kalau pakai logika nih ya teman-teman,
panjang tanah itu, lebar tanah itu nggak akan mungkin nilainya negatif. Jadi kita pakai yang ini. Nah, jadi untuk lebarnya itu sendiri sama dengan 60. Nah, panjangnya nih. Panjangnya kan barusan 12 tambah L. Jadi kita tulis di sini ya. 12 ditambah L sama dengan 12 ditambah 60. Nah, berapa nih? Sama dengan 72. Jadi untuk P-nya itu 72. Nah, P-nya 72 dan L-nya 60. Jadi udah terjawab ya. Nah, oke, kita sekarang ke part 3, ke part 4. Wah, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini seperti yang udah kita dapat ya barusan, kalau ini itu si X-nya itu akar-akarnya, maksudnya akar-akarnya yaitu negatif 1/2 sama negatif 3. Nah, sekarang kita mau mencari penjumlahan dan hasil kali. Jadi gini teman-teman, X1 ditambah X2 sama dengan berapa? X1 dikali X2 sama dengan berapa? Nah, kita coba hitung. Nah, kalau yang X1 ditambah X2 kita masukin nih. Ini misalnya X1, ini misalnya X2 ya. Nah, jadi negatif 1/2 ditambah negatif 3 berapa nih? Jadi 1/2 ditambah dikurang aja ya langsung. Dikurangi 6/2. Lah, kok 6/2 sih? Nah, jadi gini teman-teman. Negatif 1/2 dikurangi 3. Nah, kita ini mau merubah si penyebutnya ini menjadi 2. Nah, ini kan sebenarnya 3 ini kan per 1 ya. Nah, jadi kita ubah nih, jadi negatif 1/2 ini, yang ini kita kalikan 2, otomatis ke atasnya juga dikalikan 2, jadi dikurangi 6 karena ini ya 2. Nah, penyebutnya disamain. Oke, jadinya segini ya teman-teman. Kenapa ini segini? Karena ini caranya. Nah, sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 7/2. Nah, ini penjumlahannya. Nah, untuk perkaliannya tinggal dikaliin aja, negatif 1/2 dikalikan negatif 3. Nah, sama dengan positif, karena negatif dikali negatif hasilnya positif, jadinya positif ya. 1/2 dikali 3, 3/2. Nah, gitu teman-teman. Ya, paham kan? Sampai sini. Nah, sebenarnya cara menentukan jumlah dan hasil kali ini tuh ada caranya juga teman-teman. Kita ke slide selanjutnya deh biar lebih paham. Nah, di sini ada nih tadi persamaan yang tadi nih, kita buktiin. Kita sebenarnya mau ngebuktiin nih sama pakai rumusnya. Nah, ini rumusnya. Oke. Sekarang kita cari nih ABC-nya dulu dari sini. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya berapa? 7, dan C-nya itu 3 berarti ya. Nah, kita udah dapat ini. Kita tinggal masukin nih rumusnya. Kalau kita nyari penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan katanya min B per A. Min B per A. Oke. Nah, kok untuk perkaliannya teman-teman bisa cari X1 dikali X2 itu sama dengan katanya C per A. C per A. Kita buktiin nih. Barusan ini B-nya itu berapa? Jadi min B, B-nya itu 7 kan? 7 per A-nya itu 2. Jadi negatif 7/2, maaf ya. Negatif 7/2. Nah, untuk perkaliannya kita lihat nih, C-nya itu berapa? C-nya itu 3 per A-nya itu berapa? 2. Nah, jadi kita buktiin nih sama yang barusan. Bener nggak? Sama nggak sih? Nah, nih untuk X1 dan X2 nya benar, negatif 7 dan 2. Untuk perkaliannya juga wah bener nih. Jadi teman-teman gak usah harus cari dulu ini akar-akarnya berapa ya. Nah, teman-teman cukup cari ABC-nya aja.
Kita lanjut, kita pakai contoh soal ya. Nih, persamaan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Nilai x1 ditambah x2 adalah, nah dari sini kita cari abisnya dulu nih teman-teman. A nya itu, nih cara pengerjaannya gini ya, A nya itu kan 3, B nya itu sama dengan 6, dan C nya itu sama dengan 5. Nah, karena di sini di soalnya ini cuma cari x1 dan x2, jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, pakai yang ini nih. Ya, jadi x1 ditambah x2 ya sama dengan negatif B. Negatif B, B-nya itu 6, jadi negatif 6 per A. A-nya itu 3. Nah, kita sederhanain, jadi negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2 ya. Udah deh, ketemu hasilnya. Ya kan? Nah, ada contoh soal lagi nih. Persamaan 6x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 0 memiliki akar-akar m dan n. Nilai m kali n sama dengan adalah, nah kita cari juga di sini ABC-nya. A-nya itu berarti 6, B-nya itu berarti negatif 5 karena di sininya negatif, C-nya itu negatif 12. Ini ya negatif. Oke. Kita tinggal cari nih. Kita tinggal cari A1 dikali A2. Karena di sininya M ya, kita ubah nih. Jadinya M. Nah, jadi kita tinggal masukin nih M kali N. M dikali N. Pakai rumus yang ini ya, teman-teman. Sama dengan C per A. C-nya itu negatif 12, A-nya itu 6. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 2. Jangan lupa bawa negatifnya. Udah, jadi ini hasilnya. Oke, paham ya? Sampai sini. Nah, oke, ini kita ke part 5. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Oke, persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan 5 adalah, nah, untuk menjawab soalnya, nih kita ini ya, pakai pemisahan ini untuk x1 dan untuk ini untuk x2 ya. Nah, yang mau kita cari yaitu ini sama ini. Jadi x1 ditambah x2 nya berapa, x1 dikali x2 nya berapa. Nah, kita cek nih, x1 ditambah x2 sama dengan x1 nya 2 ditambah ininya x2 nya itu 5. Nah, sama dengan 7. Udah ketemu nih buat di sininya. Nah, terus x1 dikali x2 sama dengan berapa nih? x1 nya 2 dikali x2 nya itu 5 sama dengan 10. Nah, tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Nah, jadi x kuadrat dikurang 7 ya, berarti ini 7. Jangan lupa di sini ada x-nya, 7x ditambah x1 dikali x2 berapa? 10 ditambah 10 sama dengan 0. Udah deh, kita dapat persamaannya. Oke, lanjut ya. Nah, ada lagi nih soalnya, persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan negatif 6. Nah, kita pakai pemisahan lagi, ini x1, ini x2. Kita juga cari ini. Oke. Nah, kita penjumlahan dulu nih, x1 ditambah x2 sama dengan 4, berarti 4 ditambah di sininya negatif 6. Negatif 6. Nah, sebenarnya berapa nih? Negatif 2 ya. Oke, untuk x1 dikali x2 sama dengan 4 dikali negatif 6. Berapa nih? Berarti negatif 24. Bener ya? Oke, nah kita tinggal masukin ke sini. Tinggal masukin, jadinya x kuadrat dikurangi negatif 2. Jangan lupa ada x-nya di sini. Pakai x ditambah ini berarti negatif 24 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0 yang barusan pakai sama dengan 0 enggak? Kita cek, oh iya sama dengan 0. Nah, di sini
kita sederhana, ini masih bisa kita ubah jadi x kuadrat, karena negatif bertemu negatif jadi positif ya, positif 2x. Nah sedangkan ini positif positif bertemu negatif jadinya negatif 24 sama dengan 0. Nah ini deh persamaannya, kita udah nemu. Oke, ada lagi nih caranya nih, menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain. Gini, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x sama dengan negatif 3 adalah, nah sebelumnya kita coba cek dulu ininya, kita rubah jadi ke bentuk umum, yaitu x kuadrat ditambah 4x. Nah ini negatif 3 nya ini kita pindah ruaskan jadi ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Oke, paham kan sampai sini? Nah oke, sekarang kita cari ABC nya dari sini. A nya itu berapa? A nya 1, B nya 4, C nya 3. Oke, nah udah, ini kita cari pakai pemfaktoran. Nah di sini karena A nya 1 jadi X aja ya, sama dengan 0. Oke, nah kita sekarang cari dulu nih si ininya, berarti berapa, di mana ya, di sini aja ya, berapa dikali berapa yang hasilnya itu A kali C, A nya 1, C nya 3, A kali C sama dengan 3, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya itu B, B itu 4. Nah salah, maaf. Nah 4, berapa nih 4? Oke, 1 ditambah 3, 1 ditambah 3 kan sama dengan 4 ya. Nah kalau 1 dikali 3 sama dengan 3, oh masuk nih, berarti kita masukin sini, berarti 1 ininya 3. Oke, nah kita dapat nih x nya, maaf, nah kita dapat x nya, x ditambah 1 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0 ya kan. Ini pindah ruasin jadi x sama dengan negatif 1, ini pindah ruasin 3 nya jadi x sama dengan negatif 3. Nah udah dapat nih kita x1 nya, ini kita anggap x1, ini kita anggap x2. Nah kita udah dapat nih x nya, akar-akar dari persamaan lamanya ketemu nih. Nah sekarang kita bakal buat ini pakai persamaan yang lain nih, persamaan lama nih ini. Jadi diketahui x1 nya itu kan negatif 1, x nya x2 itu negatif 3, jadi kita masukin nih, kita cari dulu nih yang ininya, kita cari ini. Nah x1 ditambah x2 sama dengan 1 ditambah negatif 3, negatif 1 ditambah negatif 3 jadinya berapa nih, negatif 4 ya. Nah terus ininya perkaliannya x1 dikali x2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan berapa, 3 berarti kan ya kan, negatif dikali negatif jadinya positif. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin ke sini x kuadrat dikurang. Nah teman-teman lihat ininya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Jadi di sininya itu kita masukinnya gini, karena x1 ditambah x2 sama dengan negatif 4 jadinya negatif 4 kita kalikan 3, karena di sininya 3 kali besar ya, 3 kali lebih besar gitu ya. Jangan lupa x nya ditambah, katanya ditambah, di sininya kita masukin lagi x1 dikali x2 itu kan sama dengan 3, jadi 3 dikali 3 sama dengan 0. Jadi berapa nih hasilnya, x kuadrat dikurang 4, negatif 4 dikali 3 negatif 12, negatif 12 ketemu negatif dikali negatif jadinya positif ya, positif 12x, jangan lupa x nya
ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 0. Sudah ketemu deh persamaan barunya. Nah, ini persamaan barunya ya. Ini persamaan barunya. Oke. Sudah. Nah, selesai materi yang sudah saya paparkan. Sekarang ayo kita coba buat memakai Microsoft Mathematics untuk mencoba soal-soal ya. Kita buktiin pakai soal yang tadi. Kita keluar dulu. Oke. Nah, sekarang kita ke aplikasinya nih. Nah, kita coba pakai yang tadi ya, soal yang tadi aja kali ya. Kita coba nih. 2x pangkat 2 nih, di sini ada pangkat 2 di standar nih, pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 nih, sama nggak ya si akar-akarnya? Nih kita cek, wah sama kan, x1 nya negatif 3, x2 nya negatif 1/2. Nah, di sini tuh enaknya itu ada caranya juga, teman-teman. Nih. Nah, ini cara-caranya ada di sini. Tuh. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini juga. Nah. Teman-teman bisa belajar dari sini juga jadinya. Nah, oke. Untuk yang ini untuk yang cari x1 kayaknya. Ini coba kita cek. Oh iya, wah keren ya aplikasinya. Nih teman-teman juga bisa belajar di sini. Wow. Oke. Udah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Videonya mungkin dicukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.